Pada saat ini, negara kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami mengingatkan, KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi. Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Apa kabar hari Minggu ini? Di Jakarta cuaca dalam 2 hari ini mendung terus. Ini semendung yang menyelimuti Kabinet Indonesia Maju. Beberapa hari yang lalu kembali anggota kabinet dari Presiden Jokowi, Yuliari Peter Batubara, Menteri Sosial, tertangkap KPK. Entah menyerahkan diri atau tertangkap dalam kaitan suap yang jelas dia korupsi. Nah, ini belum terbukti memang karena masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapi biasanya kalau KPK sudah berani mencokok seorang pejabat negara selevel menteri, datanya bukan main-main. Sahabat Indonesia, Yuliari Peter Batubara harus menemani sahabatnya Edi Prabowo di tahanan KPK. Yuliari P. Batubara ini dari Partai Demokrasi Perjuangan. Jabatannya kalau nggak salah Wakil Bendahara Umum, bukan jabatan yang main-main. Dia pernah menjadi anggota DPR 2 periode di Komisi 6 kalau nggak salah. Yuliari Peter Batubara ini sebetulnya bukan orang biasa-biasa saja. Bukan orang miskin, bukan juga orang yang kesusahan. Sehingga menurut saya, dalam logika saya, dia tidak perlu korupsi juga. Kenapa? Yuliari P. Batubara ini terlahir dari keluarga yang kaya raya. Pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 ini sebelumnya menjadi pengusaha di beberapa perusahaan karena orang tuanya super kaya sih memang. Istrinya pun cantik. Yang membuat saya heran, mengapa seorang Yuliari P. Batubara yang sudah kaya raya tergoda dengan uang yang seharusnya bukan haknya. Hanya 17 miliar katanya. Bagi seorang Yuliari Batubara, saya yakin 17 miliar ini bukan angka yang besar. Karena dia sudah kaya. Tapi kenapa juga masih tergoda? Sahabat Indonesia, yang membuat saya agak mual dan marah itu adalah dana ini, dana bansos, bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Dan perlu saya berikan informasi supaya tidak simpang siur. 17 miliar yang diterima oleh Yuliari Peter Batubara, yang pertama 8,2 M, kemudian yang kedua 8,8 M. Ini hanya bansos untuk daerah Jabodetabek saja. Sedangkan program pemerintah bansos itu untuk seluruh Indonesia. Nah, saya menduga korupsinya ini, dana suap ini, yang 10.000 per paket ini, tidak hanya untuk Jabodetabek. Bagaimana dengan Indonesia yang lain? Sedangkan saya tahu Presiden sudah menggelontorkan dana untuk bansos ini puluhan triliun selama beberapa bulan ini. Bayangin, sahabat Indonesia, kalau apa yang dikatakan KPK itu benar, Yuliari Batubara mendapatkan fee 10.000 per paket. Per paketnya adalah Rp300.000. Nah, 10.000 kali 1,9 juta untuk wilayah Jabodetabek. Nah, ini masih Jabodetabek ini. Belum Indonesia Raya. Berapa lagi potensi yang bisa diambil oleh Menteri Sosial ini ya?
Sahabat Indonesia, mari kita telisik lebih jauh tentang angka Rp300.000 per dana bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan pengakuan beberapa orang, nilai bansos yang diterima masyarakat jauh dari Rp300.000. Bahkan mungkin ada yang bicara maksimal Rp150.000. Nah, ini kan bahaya. Ya, dari menteri 10.000, dari ini berapa ribu, dari partai ini mungkin berapa ribu lagi. Dan satu lagi, dari vendor. Nah, ini kan ditenderkan. Kelompok-kelompok tertentu mensuplai kepada Kementerian Sosial. Pasti ada untungnya. Jadi tidak heran, tidak kaget kalau nilai real dari bantuan itu kurang dari Rp150.000. Ya Allah, dana Rp300.000 yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp150.000. Karena apa? Menjadi bancaan ini, gitu loh. Saya sendiri pernah ditawarin, ayo mas kita supply ke perusahaan tertentu yang menjadi rekanan dari Kementerian Sosial. Produk ini, produk ini, produk ini. Sebagai pengusaha pastikan mendapatkan untung. Belum lagi dipotong sana, dipotong sini, jatah sana, jatah sini. Berapa triliun uang yang terbuang percuma-cuma ke tangan orang-orang yang serakah. Ini sangat mengenaskan, saudara sekalian. Sahabat Indonesia, saya jujur pengen marah. Tapi marah kepada siapa? Sedangkan KPK hanya bergerak pada saat ada kejadian. Suap ditindak. Kenapa tidak bergerak mensupervisi dari awal? Kemana BPK? Kemana BPKP? Kenapa nggak mendampingi dari awal? Bagaimana mungkin angka Rp300.000 bisa turun menjadi di bawah Rp150.000? Nah, Rp150.000 kali sekian juta bansos menjadi bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya, mereka ini adalah penjahat kemanusiaan. Mereka tidak punya hati lagi. Dan presiden harus bergerak cepat. Jangan sampai tujuan yang mulia tidak tepat sasaran. Karena dikorupsi banyak orang. Bagi saya korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara ini hanya bagian kecil. Masih bagian lain harus telisik lebih dalam. Kita nggak boleh terpukau dengan kasusnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Masih banyak lagi. Dia hanya dapat 10.000. Lah anak buahnya, sekjennya mungkin, atau dirjennya kali, atau siapanya, inspektoratnya, vendornya. Jadi tidak heran kalau bahan-bahan makanan yang diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan itu sangat kecil kualitasnya, juga kuantitasnya. Kalau tidak dikorupsi oleh para maling-maling anggaran ini, berapa saudara kita bisa tertolong? Ini pandemi, semuanya berduka, ada resesi ekonomi, cari kerjaan susah, cari uang susah. Kok tega-teganya orang kaya-kaya ini memakan hak kaum duafa, kaum miskin, termasuk menterinya. Sahabat Indonesia, kasus Juliari Peter Batubara sudah diduga banyak orang jauh-jauh hari sebetulnya. Ini baru terkuak saja. Saya berharap Presiden, BPK, BPKP, atau mungkin inspektorat setempat itu melakukan investigasi lebih jernih. Jangan pernah memakan hak orang miskin. Jangan pernah memakan hak kaum duafa. Kalian berdosa. Kalian akan jadi kerak neraka. Memalukan. Ini kan luar biasa nih. Dana puluhan triliun jadi bancaan begitu banyak orang. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan, kasus Juliari Peter Batubara itu masih ujung kuku dalam persilang sengkarutan dana bansos ini. Harus ditelisik lebih dalam lagi. Siapa pemain-pemain, siapa maling-maling ini. Jangan sampai
anggaran ini dipotong, dibuat bancaan, melebar kemana-mana, banjir kemana-mana, dan orang yang tidak berhak akhirnya nggak dapat apa-apa. Kalaupun dapat, nilainya tidak seberapa. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang penangkapan mantan Menteri Sosial Yuliari Peter Batubara. Ini mungkin menjadi pembelajaran kepada semua pihak, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk memilih pembantunya yang mempunyai integritas yang baik. Jangan sekedar sodoran dari endorsement tertentu, entah dari partai, entah dari ormas tertentu, diterima begitu saja. Harus melibatkan KPK, Pak Presiden. Kali ini saya tahu Presiden tidak melibatkan KPK dalam seleksi menteri. Ini yang terjadi. Nah, dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Jokowi selama 6 tahun lebih ini sudah ada 4 menteri yang dicokok KPK. Yang pertama Menpora, ya. Kemudian Menteri Sosial juga waktu itu Idrus Marham, meskipun tidak terkait dengan program di Kementerian Sosial. Yang ketiga Edi Prabowo, dan yang terakhir ini Yuliari Batubara. Kenapa saya bilang yang terakhir? Mudah-mudahan yang terakhir, karena saya dengar-dengar masih ada 2 atau 3 lagi yang mau diambil oleh KPK. Nggak tahu saya. Sahabat Indonesia, saya mohon maaf, saya tidak mau memasuki kejadian OTT KPK korupsi ini pada kancah politik. Ada yang bilang ini lawan ini konspirasi ini, saya tidak mau. Korupsi adalah korupsi, kejahatan tetap kejahatan. Kalau mau dipayung oleh politik, saya tidak peduli. Ya, yang penting harus diusut tuntas. Yang penting saya ingin membuktikan janji dari Ketua KPK Pak Firly mengatakan bahwa korupsi dana bansos akan dihukum mati katanya. Nah, apakah ini hanya gertak sambal atau flower lip saja? Tapi kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi penyunatan dana bansos, bancaan dana bansos, supaya masyarakat kita bisa tertolong. Dan kita segera keluar dari pandemi virus corona ini, dan kita keluar dari resesi ekonomi yang mengikat kita. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kami gunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Indonesia yang tercinta. Baik, salam damai. Rudi S. Kamri.